Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, saya Putra Andika Siagian bersama Siapa? Azifa Zahrianis. Susah banget ya manggil nama saya, ada Biasa apa dipanggil ini? Zizi ya kan? Saking susahnya ya, Saking jadi susahnya. disingkat jadi Zizi ya Bang Put? Zizi, iya, Oke. siap. Nah pada siang hari ini kami akan membawakan kembali acara Markombur. Jadi kami di sini akan berkombur-kombur lah. Betul. Berbicara mungkin ada tentang satu tema yang sekarang lagi hot-hotnya ya kan. Apa itu Ziva, silakan. Kita spill sekarang Bang? Iya. Harus ya, baiklah. Ini adalah suatu permasalahan yang sulit sekali untuk dituntaskan dan masih menjadi suatu permasalahan besar nih di Indonesia. Yes. Dan ini menjadi hal yang harus kita pikirkan dan harus kita cari solusinya. Dan ada banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut, di mana hal tersebut itu biasanya datang dari lingkungan, faktor internal dan juga eksternal. Nah, kira-kira apa yang kita bahas hari ini? Kita akan membahas apa nih Bang Putra? Di mana kita akan membahas adalah dengan judul topik menarik kita pada hari ini, yaitu peran keluarga dalam rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Ini ada peran keluarga Bang. Pastinya kita harus benar-benar membangun suatu sistem kekeluargaan yang baik. Betul. Tapi Bang Putra, kalau kita ngomong berdua kayaknya akan susah ya untuk menyambungkan dengan topik hari ini. Betul Untuk sekali, itu Bang Putra, kita hadirkan narasumber-narasumber yang sudah pasti ahli dalam bidangnya ya. Siapa lagi kalau bukan siapa Bang Putra? Boleh dong kasih tahu yang cewek cantik di sebelah Bang Putra siapa ini? Yang pertama mari kita sambut yaitu Ibu Dr. Azmiati Zuliah SHMH selaku akademisi atau akrab dipanggil dengan Ibu Emi. Iya. Kemudian selanjutnya ada Bapak kita Sanjaya Abidin Sarjana Hukum ya kan, dari Program Manajer Rehabilitasi Sibolangit Center. Wah, selamat siang Ibu dan Bapak, apa kabar? Selamat siang Mas Putra, panggilannya Mas Putra aja boleh, ya. Mas Biar Putra. lebih akrab Ya, Bu. dengan Mbak Gigi ya. Ini jauh-jauh kembali datang kita undang ke TVRI ini ya kan. Ya. Kali ini topiknya agak ngeri-ngeri sedap ini. Kenapa kok ngeri Bang? Iya. Kemarin bahasnya narkolema, ini narkoba Narkoba, beneran ya, ya kan. iya. Nah, ini suatu yang mungkin sensitif ya kalau kita bahas ya Ziva ya. Dan tadi ya kayak di awal saya sebutkan bahwa memang ini permasalahan yang cukup berat dan memang belum pernah bisa dituntaskan. Tapi harusnya setelah menonton Markombur hari ini, setelah kita berkombur-kombur, ada solusinya ya Bang ya? Mudah-mudahan ada solusinya. Mudah-mudahan, Yang betul, luar biasa. Karena yang didatangkan ahli-ahlinya ini ya kan. Iya, ahli betul. bukan pelaku tapi bercanda ya kan. Iya. Tapi orang yang berkecimpung ya kan, mungkin aktif ya kan dalam melindungi atau mengajari, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahayanya narkoba. Iya. Betul sekali. Dan ngomongin soal tadi topik kita hari ini yaitu peran keluarga dalam program rehabilitasi korban nafza, ini nggak bisa diremehkan ya pemirsa. Kenapa? Ini dijelaskan oleh Profesor Dr. Dadang Hawari selaku psikiater dari Madani Health Center Care Foundation, adalah di mana keluarga adalah aspek psikologis dalam program rehabilitasi korban nafza. Ini tanpa ada dukungan keluarga, program rehabilitasi akan sulit sukses. Namun Bang Putra dan juga pemirsa, pasti kita bertanya-tanya ya, kenapa sih permasalahan narkoba ini gak tuntas-tuntas ya Bang Put ya, apalagi di Sumatera Utara ya. Boleh tahu Pak Sanjaya, berapa banyak ini korban yang direhabilitasi di Sibolangit Center? Ada berapa banyak sih yang pecandu narkoba? Kita harus lihat presentasinya seberapa besar ini. Ya, silakan Pak. Ya, memang kalau kita bicara yang sedang direhabilitasi ya Mbak Gigi ya, sama Mas Putra sama Bu Emi. Kalau yang sedang direhabilitasi di Sibolangit ini sekarang ada 22 orang. Nah, 22 orang ya. Nah, tapi bukan rehabilitasi narkoba bukan hanya ada di Sibolangit kan, di mana-mana kan. Nah, cuma perlu kita pahami bahwasanya Sumatera Utara ini
peringkat 1, juara 1. Juara satu. Juara satu. Juara satu ya. Luar biasa. Tapi narkoba ya, Pak? Big applause. Waduh, bahaya. Juara 1 peredaran narkoba, juara 1 pemakai narkoba. Wah, pemakai Korban, juga. ya. Korban pemakai Iya. narkoba. Jadi peringkat 1, 2 tempat itu ada di Sumatera Utara. Nah, jadi bagaimana merubah itu kan, semua peran kan harus ada. Apalagi sore ini kita membahas soal tentang peran keluarga ya. Peran keluarga. Dan itu sangat penting. Sangat penting sekali. 22 orang itu Pak Sanjaya didominasi oleh laki-laki. Saat ini Atau kita kita? laki-laki. Laki-laki. Ya? Laki-laki. Oke, siap. Lady boy nggak ada berarti. Lady. Lady boy. Tadi tanya dong. Iya, muka ya. lady, kaki boy. Ya. Lady boy. Waduh, ini makin bahaya ya. Iya. Kemana-mana ini. Mana-mana nih. Oke, baik. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan bahwa di Sibolangit Center ada 22 orang yang terdampak nih, Bang. Terdampak ya bahasanya Iya. ya. Terkena candu narkoba. Artinya ini kita masih melihat satu tempat ya pemirsa, masih ada tempat-tempat lainnya. Masih ada. Dan kita langsung ke Bu Emi nih, Bang Putra Siap. ya. Kita langsung ke Bu Emi. Di sini ada Bu Emi yang selaku akademisi dan memang terjun juga ya di dunia anak ini, Bu. Iya. Iya benar ya. Nah Bu Emi nih boleh Iya. dong kita tanyakan kepada Ibu, sebenarnya apa sih yang membuat masih banyaknya orang-orang terutama sekarang bermunculan bahkan ada permen-permen dari narkoba ya dulu Bang permen Putra ya. dan narkoba. Benar ya. Nah itu sebenarnya apa sih penyebabnya? Kenapa sih belum tuntas-tuntas nih permasalahan narkoba Bu? Bahkan Iya. sekarang menggerus generasi bangsa yang masih muda-muda, yang masih di umur yang ya kita bilang Belia ya? tidak masuk akal tidak ya, masuk belia akal. sekali Sangat gitu. belia. Apa sih sebenarnya permasalahannya Bu? Iya. Tadi sudah disampaikan ya Mbak Jiji ya, Mas Putra juga tadi oleh Pak Sanjaya, bahwasanya memang ketika kita berbicara narkoba ini dulu ya kita memikirkan ini hanya kepada orang-orang yang mungkin sudah dewasa. Betul. Malah justru sekarang ini narkoba itu sudah masuk ke tingkat TK, SD, SMP, SMA, malah tidak menutup kemungkinan juga adalah aparat penegak hukum atau juga ASN, itu tidak menutup kemungkinan semua masyarakat. Dan ini memang sudah menjadi persoalan yang cukup serius, mungkin bukan bagi GAN, bagi BNN, tapi ini sudah menjadi persoalan cukup serius bagi bangsa Indonesia. Jadi memang kalau dikatakan ya kenapa ini ya kok bisa masuk sampai kepada anak-anak. Kalau ditanya kita gini lah Mas, mana lebih mahal membeli yang namanya narkoba atau membeli emas? Kan belinya bergram, ya kan? Betul ya. Pasti kita lebih mahal dong yang namanya narkoba. Kalau emas mungkin masih ratusan ribu. Kalau yang namanya sudah macam-macam dan jenis nafza itu pasti sudah jutaan. Nah ini yang menjadi memang persoalan kenapa kok orang malah justru Tapi untuk banyak banyak membeli. walaupun mahal. Itu ya kalau orang yang memang sudah merasa kecanduan itu pasti butuh. Nah persoalan sekarang anak-anak. Loh kok bisa ya anak-anak? Anak itu kan kita pahami pasti masih polos, Betul. masih lugu, tidak paham dengan yang namanya misalnya bola-bola. Sekarang tuh kan banyak tuh marak di TV, bola-bola, ih kayak bagus ya gitu Ya, kan. Ternyata di dalamnya itu ada yang namanya nafza yang membahayakan. Itulah namanya sindikat, modus operandi. Karena Indonesia itu pastilah menjadi sorotan besar bagi para pengedar, para sindikat. Ini adalah para pengguna ataupun pemakai narkoba yang cukup besar di Indonesia. Jadi sasaran empuknya itu adalah Indonesia. Kita nggak bisa dikatakan bagaimana ini kok bisa masuk. Iya, Ya, itu kan menjadi persoalan cukup serius bagi bangsa kita. Mungkin cara modusnya itu digunakan dengan cara seperti itu untuk memudahkan, untuk mengkelabui aparat penegak hukum, mungkin dengan mainan anak-anak. Ya. Dipikir itu adalah mainan anak-anak, tapi ternyata itu adalah sasaran mereka ya supaya lolos. Tapi akhirnya bisa terjual juga kepada anak-anak, memperkenalkan secara tidak langsung itu memperkenalkan anak-anak bahwasanya oh ini ada mainan dan mungkin bisa terpegang-pegang oh kecanduan. Iya. Karena yang namanya kita nggak pernah mencoba Iya. ya Mas Mbak Putra Kita coba Mas. sekarang. Jangan dong. Bahaya sekalian. Mungkin dengan begitu Ibu bilang menarik. kita nggak pernah mencoba, tapi ke Iya, saya. Langsung gitu. kayak menantang ya Bang Iya. Put ya. Muka saya seperti pengedar nampaknya. Iya. Yang pasti ya jangan sampai, artinya jangan menghancurkan bangsa kita, anak generasi penerus bangsa. Dari ini yang harus memang menjadi perhatian yang cukup serius. Apapun ceritanya memang para sindikat ini pasti akan berupaya mengkelabui bagaimana caranya
Dan bagaimana sebenarnya bangsa kita, negara Indonesia kita tercinta ini harus bisa mengantisipasi dari hal-hal yang kecil ini, ya kan? Cara menyeludupkan itu berbagai macam caranya, kan begitu. Dan menghancurkan anak bangsa kita itu yang kita sangat-sangat miris ya. Baik, ke Pak Sanjaya lagi. Ya, siap. Ya kan, Bu Emi izin sebentar. Iya. Kita lewatkan dulu. Iya. Biar jangan terlalu ini ya kan. Iya. Peran keluarga. Nah, ini yang kita bahas hari ini. Seberapa pentingnya ini peran keluarga ini? Paling tidak kan dimulai dari mana? Coba Pak Sanjaya jabarkan. Kalau kita bicara soal peran keluarga ini kan memang bukan hanya sebatas penting tapi tidak ada penjelasan ya. Iya. Penting ini tentunya ada penjelasannya kan. Nah, perlu semua orang hanya memahami bahwasannya pemakai narkoba itu menyusahkan keluarga. Padahal keluarga itu berperan sangat penting di mana proses pemulihan korbannya, anggota keluarga yang sudah menjadi korban pemakai narkoba ini, ya kan, mereka harus mendukung. Seandainya nih, katakan ada yang sudah direhabilitasi dan dia pulang ke rumah untuk kembali kepada keluarga. Terkadang dia mau kembali pulih, kembali menjadi orang yang normal. Terkadang ada keluarga ataupun anggota keluarga yang lain bertanya, kamu masih pingin menggunakan narkoba gak? Kalau kamu melihat narkoba ini, kamu masih pingin gak? Menjadi pertanyaan kami, kalau saya kan profesi saya konselor di rehabilitasi ya sebagai program manager. Artinya kalau program manager itu koordinatornya konselor lah ya. Nah itu pertanyaan yang penting atau tidak? Kamu masih pingin menggunakan narkoba atau tidak? Nah itu akan menimbulkan rasa ingin lagi. Rasa ingin. Kalau ditanya mau ya mau lah. Gak nolak gitu ya. Iya. Padahal anggota keluarga tersebut yang sudah keluar dari rehabilitasi menjalankan proses rehabilitasi ini perlu dirangkul. Harusnya didampingi ya. Iya benar sekali, dirangkul, didampingi, bahwasanya diberikan motivasi agar dia kembali hidup normal ya seperti orang normal selayaknya. Biasa ya. Ya, karena kalau orang bertanya di rehabilitasi, apa sih yang dilakukan di rehabilitasi? Nah, di rehabilitasi itu ya bukan diberikan sedikit demi sedikit, tidak ada rehabilitasi diberikan sedikit demi sedikit. Kalau rehabilitasi memberikan narkoba sedikit demi sedikit, saya gak duduk di TVRI lagi, ngapain? Berarti banyak uang saya kan gitu kan? Kan berarti narkoba di rehabilitasi banyak dong orang diberikan sedikit demi sedikit, tidak ada. Diberikan bantuan apa? Ya diberikan bantuan yang namanya penanganan secara sosial. Contoh misalnya bangun pagi orang harus sholat, kan sholat subuh ya dia harus sholat subuh gitu loh. Nah dia membersihkan pakaiannya sendiri. Nah selayaknya orang normal sampai malam jam 10 jam 11. Nah habis itu dia istirahat. Nah kembali dia di keluarga. Keluarga malah memancing, malah bertanya, masih pingin nggak pakai narkoba? Jangan bergaul lagi dengan teman-teman kamu ya katanya gitu kan. Nah padahal di rehabilitasi kita bekali pengetahuan itu. Bergaul boleh tapi bagaimana bergaulnya? Nah terkadang kan mungkin saja karena dia baru pulang dari rehabilitasi dilihat teman-temannya, mungkin temannya datang berkunjung terus keluarga, dia tidak ada keluar. Nah, kadang-kadang mungkin amarah itu membuat akhirnya anggota keluarga yang memang sudah jadi korban ini akhirnya mungkin kok diginikan ya saya. Padahal di rehabilitasi saya dirangkul, sampai di rumah saya masih ada stigma, bahkan stigma, diskriminasi dari keluarga yang lain itu masih dianggap ya. Iya, jadi peran keluarga itu sangat penting. Rehabilitasi sendiri pun mengadakan kegiatan family support group, kegiatan dukungan keluarga. Kita undang yang di mana keluarga-keluarga yang anggota keluarganya yang sedang direhabilitasi. Kita sampaikan proses kecanduan itu bagaimana, proses pemulihan itu bagaimana, proses rehabilitasi itu bagaimana. Kita sampaikan kepada keluarga. Nah, bahkan saya punya pengalaman jam 10 malam saya dihubungi sama ini istrinya orang nih, bukan istri saya kan gitu ya kan, disampaikan ya kan. Sanjaya ini abang kamu ini lagi pingin pakai narkoba. Udah sekian lama, udah sekian tahun kan. Nah, kan kemarin waktu saya sampaikan seminar apa? Oh iya ya, entah Mbak cium sedikit, habis itu yuk makan mie Aceh yuk. Pengalihan itu ada, ya kan. Nah, kan lebih bagus dia jujur, saya pakai narkoba. Saya lagi pingin pakai narkoba. Masa dia lagi jujur dia pingin pakai narkoba, masa keluarga gak ada peran aktif, masa orang jujur kok dimarahin. Betul. Nah, dia lagi jujur nih ya kan. Memang dasar kamu gak bisa berubah loh. Dia lagi jujur kok ya kan. Waktu dia pakai narkoba kan dia gak jujur. Ini dia jujur dia pengen pakai narkoba, malah dimarahin.
jangan narkoba, mix-mix saja. Gitu. Ya kan? Ayo kita minum. Sama aja ya. Tahu ya Bang Putra. Iya, kok paham sekali bisa ya. paham sekali. Mungkin bagian dari ini ya, perehab ya. Mungkin dari Bisa sindikat jadi. gitu. Saya positive thinking loh dengan Anda. positive Dia kan thinking. Bang Sanjaya ya. Positive thinking. Ayo kita minum TST yuk, mungkin gitu kan gitu. Iya, Akhirnya dialihkan. banyak sekali. Atau berkunjung yuk ke rumah paman, Iya. ya kan? Dialihkan lah pokoknya, jangan sampai ini. Iya, ini kan Kembali banyak sekali cara. Cuma kadang-kadang itulah keluarga yang memang mudah menstigma dan mendiskriminasi. Akhirnya ya orang yang keluarga yang memang anggota keluarganya sudah pernah mengalami masalah kecanduan akhirnya merasa dirinya tidak dibantu. Nah, di dalam kurikulum untuk konselor profesi saya, konselor itu kurikulum pendidikan untuk konselor juga itu ada yang namanya diistilahkan dengan significant others. Significant others itu adalah di mana orang yang tertentu yang memang membantu dia, merangkul dia. Oke. Nah, ya kalau dia sudah berkeluarga tentunya istrinya kan. Ya. Tapi kalau istrinya ya memang dasar gak bisa berubah lagi suami saya. Ya kan? Ini kan bahaya. Siapa lagi orang terdekat dia Nah, yang bisa jadi siapa mendukung lagi? dia? Nah, apalagi istrinya mungkin bekerja, istrinya mendengarkan. Jadi kamu jangan mau lagi sama suami kamu sudah ada Iya. gangguan kejiwaan. Betul. Saya bisa pastikan bukan hanya kita duduk yang di sini ya, Bang Putra, Bu Emi dan Mbak Cici. Semua mungkin yang sedang nonton di TVRI ini, kita punya ada pengaruh kejiwaan. Betul. Semua yang di sini gini, kita pernah tidak lagi duduk-duduk sendiri, teringat masa lalu senyum sendiri. Iya, Kan pasti Iya, pernah kan pernah. gitu. Iya. Sama juga dengan orang menggunakan narkoba. Oh. Bukan bukan dia ada gila, bukan, tapi ada pengaruh kejiwaan yang kalau dia menggunakan berkelanjutan itulah bisa menimbulkan kegilaan. Kegilaan. Jadi bukan pecandu narkoba itu ada sakit jiwa, tidak sama sekali. Nah, tapi kalau dia menggunakan secara berkelanjutan bisa saja kan Iya. terjadi. Tetapi kalau memang tidak dirangkul, tidak diberikan motivasi ya Sama aja bohong ya. sama aja. bohong gitu loh. Iya, Nanti Mas Putra kan misalnya pulang-pulang dimarahin sama istri, padahal pulang kerja bagus-bagus dimarahin. Apaan sih ini Bang? Ya, sama juga. Baik. Oke, Ya, ini betul. kita ke Bu Emi dulu, Iya. tapi ini ada pertanyaannya bagaimana sebenarnya pentingnya tadi ada peran keluarga, cuma jangan sekarang. Nah, Jadi karena kapan? ada yang mau nyanyi dulu nih. Ada Pasti yuk. apa ini? Itu DeMarco. Oh. Udah merah-merah itu Udah semua. standby merah-merah Udah ya. Mereka standby ini merah-merah. mau diseruduk banteng apa Iya, gimana kalau ya? nggak dikasih lah nyanyi nanti susah ya kan. Iya, bahaya nih Bang. Udah nanti langsung membela dia. Oke, Oke. kita kasih langsung aja ya Kasih Bang langsung aja. ya. Ini dia. Baik, kembali lagi bersama saya Putra dan Zizi di sini. Kami akan kembali berkombur-komburlah kita kali ini dengan tema peran keluarga dalam rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Nah, kita kembali ke Ibu Emi. Iya. Nah, Ibu Emi, tadi saya sampaikan Pak Sanjaya tentang peran keluarga secara umum. Ternyata perannya sangat penting sekali. Nah, bagi Ibu Emi ini kami pengen tahu bagaimana sebenarnya peran aktif keluarga ini untuk membentengi, ya kan, untuk membentengi mungkin anggota keluarganya dulu lah, nggak usah yang lain ya kan, supaya jangan sampai menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Silakan. Iya. Baik, terima kasih kepada, saya manggil Adi aja Boleh, ya, Adi boleh. Putra, Ya, Adi biar Putra, lebih karena akrab masih ya. muda-muda ini. Oh, Om juga Saya- boleh. Waduh. Karena saya Hari ini kok dipanggil bahaya ibu, ya? Iya, gitu iya, iya. ya. Memang karena sudah ibu. Sudah ibu-ibu ya. Oke. Baik, ketika kita berbicara terkait tentang peran aktif dari keluarga, jadi memang kita kalau berbicara terkait tentang garda terdepan, madrasah lah kalau saya katakan, madrasah pertama bagi anak-anak itu adalah keluarga. Madrasatul Ula. Ya. Benar. Jadi berbicara terkait tentang keluarga ini kan intinya di dalam keluarga itu pastilah ada peran daripada yang namanya orang tua, itu ada yang namanya ayah, ibu, kakak, adik, atau juga dalam lingkup di rumah tangga itu bisa tidak menutup kemungkinan juga dalam rumah tangga itu juga pasti punya nenek, kakek, ada juga yang hidup bersama Benar. dalam satu tempat tinggal. Nah, artinya keluarga ini adalah yang paling penting adalah keluarga inti. Orang tua, terutama ayah dan ibu, umumnya ya, kalau saat sekarang ini kita melihat peran aktif yang ada, apakah sudah berperan dengan baik? Bekerja pasti untuk kepentingan keluarga, Betul. terutama anak. Betul.
ngapain kita kalau kerja, ya kan? Kalau tujuan masa depan itu bukan untuk anak kita. Tapi ketika kita bekerja, yang lebih diperhatikan itu juga jangan hanya bekerja terus, tapi bagaimana orang tua itu tetap meluangkan waktunya untuk bisa melakukan komunikasi yang efektif terhadap anak. Nah, sekarang kalau kita berbicara dalam kehidupan fakta yang ada di masyarakat, ini kenyataan atau mungkin bisa terjadi pada diri kita. Ketika kita bekerja, bangun pagi, kemudian sholat, melaksanakan, kemudian ada yang masak atau tidak, tapi yang pasti waktu untuk bersama dengan anak itu tidak bisa lagi sama seperti waktu saya dulu lah, mungkin di era saya. Ya, itu tak ada yang namanya boleh pergi ke sekolah kalau tidak makan dalam satu meja. Iya, betul. Disiapkan yang namanya sama ibu kita, makanan, harus minum teh, harus makan. Nah sekarang dengan era yang sekarang inilah zaman now ini, itu yang sudah ada pergeseran nilai sosial. Nggak dikasih jajan lagi, apa kata mamanya, mama isikan saldo GoPay aja. GoPay aja. Udah beda ya minta uangnya. Komunikasi, mungkin menyatakan, nak hari ini pelajarannya apa ya nak? Betul. Nanti sekolah setelah ini tahu tuh dari jadwalnya. Tapi pahamkah kita, anak kita, sekarang kadang kita suka bebaskan berteman dengan teman-temannya sepulang sekolah, belajar. Nah, yang ini yang harusnya dalam bentuk pengawasan, bagaimana melakukan komunikasi yang efektif, itu yang harus kita bangun. Dan bagaimana kita bisa melakukan pengawasan. Ini anak kita ini teman sebaya dia yang sering, intens berkomunikasi. Atau jangan-jangan kita memberikan fasilitas yang ternyata itu menjerumuskan anak. Betul. Sekarang dengan kecanggihan sekarang, tak ada anak-anak sekarang yang tak punya yang namanya Gadget. yang Android. Semua Semuanya malah pasti. itu difasilitasi. Zizi Apalagi nggak punya sekarang Android. nggak Dia punya ya punya Jia. iPhone. Apa? Jangan sebut merek dong. Oh ya sorry. Apalagi masa-masa COVID, Betul. anak-anak sekolah harus punya gadget. Nah, ini sudah terjadi pergeseran. Jadi anak-anak cara mudah untuk mengajak itu tidak lagi langsung kita bertatap muka, bisa dengan perkenalan, chat, lewat chat. Nah, Betul. kita orang tua ini dengan pulang bekerja, tiba-tiba kita kasih fasilitas, ada tidak waktu kita, misalnya, nak, boleh mama, atau kita bangun komunikasi yang efektif tadi, membangun kesepakatan dengan anak. Kita bisa melihat ini keseharian anak ini mengapain saja. Kalau di rumah misalnya, anak-anak kan kadang sering murung di dalam kamar, ya kan? Betul. Yang dimurunginya apa sih? Apa memang betul dia belajar? Ada nggak perlu kita intai-intai? Namanya kita orang tua kan perlu mengintai anak kita di dalam kamar. Apakah dia murung, kesendirian, belajar, atau jangan-jangan dia punya chatting dan sudah janji untuk, ya kan? Yuk nanti kita ke sana karena di dalam komunitas. Mungkin kalau Pak Surya sudah punya pengalaman banyak, tapi Pak Senjaya, jadi saya juga punya pengalaman-pengalaman yang dari keluarga juga dulu. Saya juga berkecimpung juga walaupun saya akademisi di dunia anak. Ini mereka itu diawali dari komunitas sebenarnya. Mencoba-coba, ih nggak keren kau, kan gitu ya, geng, kan gitu ya, nggak gaul kau geng. Nggak cool ya. Nggak cool. Mau cool di Anak kas lah, ini kulkas. bukan berarti dia dalam komunitas masyarakat marginal, tidak juga. Tidak. Malah Orang mampu malah ya. orang mampu, tapi karena orang tuanya sibuk dengan pekerjaan, ayah, ibu, tapi kurang melakukan pengawasan dan memberikan kepercayaan dan kebebasan terhadap anak dengan fasilitas yang ada, sehingga anak ini dengan keluguannya atau dengan gaya hidup lifestyle-nya, kemudian nggak gaul kok, kan gitu ya biasa anak-anak sekarang kan, mencoba awal, tapi akhirnya itu menjerumuskan. Malah justru menyebabkan tidak menutup kemungkinan ini kasus-kasus yang banyak yang terjadi akibat anak ini menjadi korban konflik intern terjadi di dalam rumah tangga, dan ini menjadi perceraian antara suami dan istri, dan ini juga berdampak besar terhadap diri si anak. Yang harusnya tadi kita berbicara peran daripada keluarga ini yang harusnya menguatkan. Jadi kadang kalau ini pengalaman-pengalaman yang kita lihat juga bahwasannya ketika anak ini sudah terjerumus, malah anak diasingkan. Diasingkan. Ih, malu ini, apalagi dia orang bonafit, terkenal misalnya di Sumatera Utara. Ayo kita kasih dia rehab. Memang bagus anak direhab.
Tapi artinya peran penting tadi yang disampaikan oleh Pak Sanjaya, bagaimana menguatkan anak sudah dilakukan konseling, sudah dilakukan rehabilitasi, untuk dia sudah mau reintegrasi kembali kepada keluarga, itu yang harusnya bisa dikuatkan oleh orang tua, bahwasannya anak ini harus benar-benar kita dukung dengan berbagai aktivitas, kreativitas anak, tumbuh kembang anak ini kan juga akan berpengaruh ketika dia sudah kembali ke keluarga. Bagaimana ini? Mungkin dia punya kreativitas, keahlian bidang tertentu yang itu coba ditingkatkan. Bagaimana dia aktivitas, musisi, aktivitas. Misalnya dia pinter nyanyi, seperti tadi Mas kita yang sudah menghibur misalnya, Marco, ya kan? suaranya juga keren misalnya. Coba kita masukkan anak kita dengan latihan-latihan atau yang tadi seperti misalnya ini, anak pasti dia juga punya komunitasnya. Kadang-kadang begini, kalau dia tidak diterima lagi di sini, aku balik lagi ke komunitasku. Balik lagi dia, karena di sana yang disayang mau dia. menerima saya. Ditunggu dia, ya kan? Makanya memang tadi saya lebih sepakat, ya ada dibentuk ya family group tadi itu khusus untuk bagaimana ini orang tua, kan kita punya tuh contoh artis slang ya, nggak salah ya. Itu gimana kemampuan, saya salut dengan si Bunda, kakak itu kan mau bisa dia membangunkan kreativitas anak-anaknya dengan musik kan begitu kan, sehingga mereka semuanya sudah terbebas dari narkoba. Nah tapi ini yang sekarang sebenarnya kalau kita melihat, mampukah, siapkah? Jadi orang tua ini yang sebenarnya kalau kita melihat, aduh anakku sudah seperti ini, jadi dia malah jadi stres, orang tuanya malah justru marah-marahi si anak. Itu bukan solusi sebenarnya. Malah dicap ya. Malah dicap, dijudge, ada stigma. Nanti, kau jangan mau ya dengan ini, dia itu udah bekas narkoba, kan ada begitu. Setelah dia direhab misalnya masuk di GAN ataupun di ini gitu ya, tempat rehabilitasi yang lain di Lido misalnya, itu kan banyak orang-orang kaya pasti ke Lido itu. Nah, iya saya dulu pernah itu yang orang tuanya berada ke sana, akhirnya memang anak itu jangan lagi ya mau berkawan dengan dia itu sudah ini begini. Padahal padahal anak itu sudah direhab, kemudian terutama orang tua. Jadi memang kalau berbicara tentang peran aktif daripada orang tua inilah yang garda terdepan. Apapun ceritanya, orang tua antara ayah, ibu harus sama-sama berdiskusi. Harus sama-sama satu pemikiran yang sama. Ini anak kita, jangan nanti si ibu A, si ayah B. Ini yang selalu menjadi masalah. Harusnya dia satu komitmen membangun kesepakatan, dan itu kesepakatannya harus sama-sama disampaikan dan anak itu juga menerima. Untuk itu. Jadi ya bagaimana peran kita juga yang memberikan yang namanya pendidikan yang baik terhadap anak. Pendidikan agama itu yang harusnya memang perlu diperkuat oleh keluarga terutama. Tak pandang bulu mau keluarga yang berada kaya sekalipun, semua masyarakat yang ada itu peran penting itu bagaimana bisa meluangkan waktu bersama anak, bersama ayah dan ibu. Jangan kadang-kadang kita pergi ya, kan kadang begitu ya. Gitu. Udah cium pecika-peciki, dah. Terus pergi. nanti diskusi dari grup WA. Udah komunikasi langsung ya. Malah di kamar WA-nya, begini-begini dari handphone. Kamarnya dekat ya kan? Iya, jadi itu dia ada pergeseran sosial juga terjadi, persoalan dalam hal berkomunikasi yang efektif dalam satu rumah bisa akhirnya menjauh, padahal tinggal satu rumah kan begitu. Nah ini hal-hal yang sebenarnya bagi kita terutama kepada para pemirsa yang ada, kita sikapilah bersama. Ya kalau kita memang mau menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang utuh, bebas dari narkoba, itu ada pada diri kita selaku terutama adalah orang tua. Begitu menurut saya Putra. Panjang ya. Waduh. Sangat lengkap. Sangat lengkap. Saya tadi catat bagian-bagiannya saja. Gitu ya. Karena memang penjelasannya panjang lebar dan memang setuju juga dengan Bu Emi bahwa memang bonding dan komunikasi orang tua kepada anak ini adalah garis besarnya ya Bu. Tapi kan kita juga bisa memungkiri bahwa memang di luar sana juga banyak sekali perempuan-perempuan yang ingin menjadi produktif dan berkarir di luar. Sebelum saya ke Bang Sanjaya nih, mungkin sedikit ya Bu menanggapi apa yang tadi Ibu utarakan begitu ya.
apakah ada kemungkinan gitu Bu? Kan kita nggak tahu ya 8 jam di rumah, 8 jam di sekolah, biasanya seperti itu. Nah mungkin di rumah dia orangnya terbuka, tapi kan di sekolah kita nggak tahu Bu dia seperti apa. Lantas apa nih antisipasi sebagai orang tua nih dalam mencegah kita jangan sampai anak kita tuh terjerumus dalam hal ini, seperti apa kira-kira Bu? Iya, jadi memang peran kita selaku orang tua itu juga harus kita lakukan. Bagaimana melakukan komunikasi yang intens kepada guru di sekolah. Jadi kan kita tidak bisa 100% menyatakan bahwasannya anak itu aman di dunia pendidikan. Malah justru dunia pendidikan, maaf ya, itu anak bisa terjerumus. Iya, betul. Tidak kita sekarang ini tak ada lagi dunia yang aman bagi anak, walaupun itu kita rasa tempat yang paling aman, tak bisa. Maka perlulah dilakukan yang namanya, tadi saya lakukan, intinya adalah komunikasi yang baik, intens kepada guru. Guru itu kan ada guru BK misalnya, yang perlu kita tanyakan. Sekolah itu juga bagaimana menjadikan sekolah itu sekolah yang ramah bagi anak-anak terbebas dari narkoba. Misalnya, ataupun gaya-gaya, kadang begini ya, anak-anak ini kenapa terjerumus terhadap narkoba ini kan juga banyak ya pengaruh-pengaruhnya. Jadi kalau ada indikasi kemungkinan misalnya di sekolah, anak ini pendiam, orang tuanya dipanggil, enggak loh, anak saya enggak begitu di rumah. Kadang kan suka begitu. Kadang-kadang ada perbedaan ya. Ada di perbedaan. luar dan Jadi Saya di rumah rumah gitu ya. adiknya di smackdown gitu. Enggak seperti ya. enggak gitu juga. Enggak gitu juga. Enggak ya. Ya kan? Maksudnya, enggak loh. Pasti dia menyatakan anak saya itu seperti yang kata Ya. Mbak Jiji tadi. Dia terbuka Ramah, loh, ya kan? ramah, begini segala macam. Nah, itu yang coba dicek and recheck kembali. Oke. Guru itu wajib membuat memo. Iya, betul. Kalau bisa itu Catatan. dimuat di dalam tas atau kan sudah punya WA. Iya. Bu, maaf ya Bu, ini anak ibu begini, boleh Bu kita datang. Nggak mungkin anak saya seperti ini. Jangan marah-marah. Dengan bekerjanya pun dia harus meluangkan waktu. Yang resisten, Ketika ya. itu ada panggilan di sekolah, jangan dianggap panggilan di sekolah itu membuat dia marah. Aku udah bayar mahal-mahal kok. Ah. Anakku kan untuk didik. Oh, itu yang Banyak salah. orang tua kayak Sekolah ya gitu. Tidak jadinya boleh gitu ya, Bu, seperti ya. itu. Tidak, itulah Udah pendidikan dibayar yang mahal sekolahnya, ya Iya. udah terserah lah gitu ya kan. saya sudah bayar mahal-mahal. Apapun yang terjadi terhadap anak saya itu urusan kalian Urusan lah. kalian. Ya. Udah baik. Itu yang sebenarnya tidak baik ya kalau mau menjadikan anaknya itu menjadi anak yang baik. Kemudian kita harus mengetahui juga bukan berarti anak itu 100% di mata kita baik, di luar itu dia berperilaku Bisa yang jadi sih menyimpang. tiba-tiba segala dia macam. merasakan yang namanya cinta monyet. Cinta Makanya monyet, dia iya. diam. Oh gitu ya. Kita kan jadi. positif, Iya, maka anak bisa Bisa remaja, jadi juga, ya. nggak menutup kemungkinan gini loh, Putra. Putra kan Iya, betul ya kan, dia Putra. Putra. Putri. Putri. Jangan salah ya. Ada, sekarang ini kan persoalannya tak terjerumus, maksudnya tak dipungkiri juga, yang terjerumus itu tidak hanya laki-laki loh. Oke. Iya, Perempuan juga ya, itu Bu. juga, Perempuan juga. banyak sekarang juga. Saya nggak tahu di GAN yang ada tidak perempuan. Laki-laki semua, Laki-laki kata. semua. Nah ini jadi persoalan juga, kalau perempuan bagaimana? Awalnya tadi cinta monyet, kan balik ke sana. Awalnya suka di sekolah, misalnya dengan temen. Nah si cowok tadi itu memang sudah dia terjerumus sebagai pengguna karena bertemu, coba loh sayangku, cintaku. Sekarang anak-anak kan begitu, tes, akhirnya dia bisa menjadi korban. lagi. Nah itu kan hal-hal yang biasa ditemui, mungkin anak ini juga sama pacarnya nggak ngerti, dibawa pulang sekolah, berada dalam komunitas yang tadi saya katakan terakhir mereka korban dengan adanya tadi yang hal-hal yang tadi itu kan begitu, coba dengan nggak gaul kan begitu. Cabe-cabean itu banyak. Cabe-cabe. Ada aja nih Dek Putra Ada, nih, ada. ya. Luar biasa memang dia. Luar biasa ya kan bercanda. Biasa di luar ya. Biasa dulu. Dan itu berdasarkan pengalaman. Oh, berdasarkan pengalaman. Silakan Ada Ji, ini nggak ya kebagusan lewat saya. ya. Baik, terima kasih Bu Emi atas penjelasannya. Kita masuk sekali ya bahwa memang harus ada, memang balik lagi orang tua memang punya peran Peran penting. penting. Itulah mengapa Penting. judul kita hari ini adalah peran keluarga. Iya. Baik, kita melanjutkan lagi ke Bang Sanjaya sedikit ya Bang. Pemerintah menetapkan bahwa aturan untuk pecandu narkoba bukan di penjara tapi melainkan di rehabilitasi. Artinya di rehabilitasi juga punya peran orang tua nih yang strategis dan
sangat membantu dalam hal ini. Tapi kita nggak bisa memungkiri juga bahwa tadi ya seperti Bu Emi dan Bang Sanjaya katakan, ada berbagai macam penolakan di lingkungan ketika dia sudah selesai dalam rehabilitasi gitu. Lantas nih, gimana nih antisipasinya? Apakah kita asingkan lagi ke tempat yang lain gitu, atau kita cari lingkungan baru yang lagi. harus memang steril gitu ya? Gimana nih kalau Bang Sanjaya menanggapi? Ya, jadi begini apa Mbak Gigi ya, Iya. Mas Putra sama Bu Emi nih, Iya, ini dosen iya. ini ya kan. Jadi begini, kebanyakan orang memahami narkoba ini adalah hal yang jahat. Ya. Iya. Orang yang dengan bermasalah dengan narkoba itu orang yang sudah tidak dapat ditolong lagi dan sudah hancur hidupnya. Padahal kalau kita melihat banyak public figure yang orang terkenal itu yang memang dia tuh mantan pecandu narkoba. Ini dia nih, ini kita Nah. tunggu-tunggu nih. Ya kan? Mantan pecandu narkoba yang terkenal sampai sekarang. Saya beberapa kali hadir di penyuluhan-penyuluhan narkoba, saya tanyakan, banyak orang siapa ya? Banyak orang mengatakan Raffi Ahmad ya katanya gitu. Bukan dia aja. Masih kurang terkenal saya sampaikan. Siapa lagi ya? Roger ya? Enggak, biasa aja, itu masih biasa. Siapa ya? Nah, kalau Ustadz Jeffrey tahu nggak? Saya tanya. Oh iya ya, dia kan mantan ya. Nah iya. Nah, kalau orang sudah mantan, itu kan mantan. Kan lebih bagus dia mantan pemakai narkoba daripada dia mantan ustadz kan. Iya betul, Betul, alumni. betul. Setuju sih. Setuju ya. Apalagi mantan pacar ya. Jangan. Dan juga orang yang sudah terkena narkoba dan sudah artinya sudah kembali normal lah dia, sudah hidupnya normal. Dia punya latar belakang yang salah kan? Apakah di dunia ini semua orang ini orang suci semua? Enggak Ini juga. pemakai narkoba ini jahat Setuju. semua Juga. begitu loh. Nah dan juga artinya kalaulah orang yang sudah menyelesaikan proses rehabilitasi dia kembali di tengah-tengah masyarakat, ya tentunya masyarakat coba dong merangkul, bagaimana merangkulnya ya kan. Nah, contohnya misalnya tadi disampaikan sama Bu Emi bahwasanya di sekolah dia ada guru BK. Kadang-kadang di sekolah kan kalau dulu saya sekolah kalau ketemu guru BK takut nih. Ya kan yang dimarahin. Cubitnya. Ya, padahal di Bawa dunia penggaris ya. konseling ya, Ya, di Bu. dunia konseling itu tidak boleh memarah-marahi. Oh nggak boleh. Ya. Di dunia konseling itu tidak boleh memarah-marahi. Misalnya, dasar kamu bandel, itu nggak boleh. Itu konselingnya tidak berjalan baik. Oh. Itulah yang menimbulkan apa penolakan. Kalau di dunia konseling namanya, saya pikir kalau guru BK tahu resistensi. Resisten, dia nolak langsung, Iya. dia blok. Padahal kita tanya, kamu kenapa ya begitu ya? Maksudnya apa ya? Nah kan kita cari tahu, kita gali dirinya. Nah katakan dia menggunakan, oh iya Bu, saya pakai narkoba karena diajak-ajak kawan. Terus rasanya bagaimana? Kan kita boleh gali dulu kan? Nah bukan, oh dasar kamu anak bandel ya kan, nggak bisa dididik lagi Rasanya ya kan. bagaimana? Boleh coba nggak Ibu? Rupanya dia integrasinya pengen tahu. Gue belum tahu nih. Gitu. Bagi dong dikit kan gitu ya. Waduh. Hal-hal itu yang sering terjadi saya jumpa. Nah saya pernah jumpa lagi juga dengan anak sekolah yang memang direhabilitasi karena dia menggunakan narkoba. Ada guru BK yang kemudian dipecat. Itu kan saya pikir di mana? Oh. Di mana ya? Apa namanya? Logikanya di mana sih dia dipecat? Dasarnya apa? Mungkin dia bisa dia bisa dicutikan sekolah atau bagaimana. Ya, Jadi ada betul. anak sekolah yang masuk ke tempat kita dulu ya, pengalaman kita itu. Diberikan Jadi- masa lah dia Iya. ya untuk. Jadi dia ujian di rehabilitasi. Mm-mm. Jadi dia sampaikan kepada saya, waktu saya ujian saya bisa nyontek. Oh di sini mana bisa kamu, meskipun kamu direhabilitasi, saya bukan guru, kamu nggak bisa nyontek. Akhirnya nilai dia cuma dapat 60. Tanpa Tapi nyontek. itu tanpa Tanpa nyontek nyontek. dan murni dari Iya. kemampuan Artinya dia. masih bisa berpikir Iya, dong dia. kan kita kasih kesempatan untuk belajar aja. Kamu nyontek gimana sih? Saya dulu tukang nyontek loh, saya sampaikan. Iya. Ya kan, nulisnya di belakang penggaris. Iya. Nah, Tangan. Iya, ya kan? buat catatan-catatan Iya, kecil di baju ya kan. kawan. Nah, bahkan orang menganggap catatan-catatan kecil itu Iya. bagus, padahal merusak mata kan. Kami sampaikan. Iya, betul. Nah, hal-hal begitu. Nah, kalau perlu saya sampaikan, kalaulah memang sudah kembali dia di tengah-tengah masyarakat, ayo kita rangkul bersama. Bagaimana merangkulnya, bukan bertanya yang seperti tadi saya katakan ya, kamu nanti jangan-jangan masih mau pakai lagi. Loh, kok kita bicara jangan-jangan sih? Jangan-jangan. Nah, Ya lagu ST12 ya. Jangan-jangan. Sur ya. Jadi tentunya paham kita bagaimana, apalagi dengan mungkin yang memang akan berkeluarga dan punya pasangan ya, saya pikirkan nggak ada pasangannya itu sebelum menjadi suami istri itu sayangku, cintaku, saya barusan selesai menggunakan narkoba, tidak ada nggak begitu. ada dong. Tidak ada begitu ya kan.
Karena itu ya stigma masyarakat yang Iya, menolak masih ya Bang. Ya? Benar. Banyak loh yang udah berubah dan jadi orang benar memang Benar. ketika sudah memang didukung oleh pihak keluarga. Banyak Jadi sekali. imam sholat, jadi takmir masjid. Benar. Padahal Itu hal simpel ya padahal. Ya? iya, padahal dia pengguna narkoba dulunya. Narkoba. Nah, hilangkan stigma dulu lah baru kita bisa. Padahal kalau kita, mudah-mudahan TVRI bisa saya bisa ajarkan ya testimoni langsung dengan dia profesinya bagus sekali. Tapi dia mantan. Iya. Tapi profesinya kalau kita dengar, oh kamu sebagai ini ya. Dan Dia dia kalau mantan. ngomong sama pemakai narkoba yang mungkin masih awal-awal, dia bisa mencela dengan pengalamannya. Benar. Iya. Contoh misalnya bahasa kasarnya kan, kamu baru pakai narkoba ya, kamu baru pakai narkoba iya. Enak sih Pak, kamu bilang enak gitu. Aku udah puluhan tahun pakai loh gitu kan. Jadi dia ibaratnya berdasarkan pengalaman dia. Benar sekali. Aku rusak di sana asli gitu, Benar bukan berdasarkan ilmu teori Benar, ya Pak benar. Iya, Sanjaya. betul. Iya. Jadi lebih masuk ya kepada Lebih masuk. orang yang mau mencoba ya. Iya benar. Kok jadi mencoba? Mau mencoba. mau mencoba, mau Kayak mencoba jangan sampai rehab ya. gitu ya kan. Kita hilangkan Coba stigma, rehab. kita Stigma. hilangkan diskriminasi ya kan. Nah, kalau dia sudah mencoba ya kan, bagaimana upaya preventifnya supaya dia tidak menimbulkan ketergantungan bagi dirinya. Kadang-kadang kan ada orang pingin mencoba saja, tapi Iya, akhirnya baik. mencoba jadi ketergantungan. Baik, baik, Nah, baik. itu Oke, sih. siap. Nah, mungkin kita udah berada di penghujung ini ya kan. Aduh, Terasa terasa ya, ya, waktunya. 1 jam ya. Biar Kayaknya mau kurang deh kabur kayak waktunya. gitu Kurang, Bu. ya. Ya, kita sambung lagi di kedai kopi. Kumpul kita ya. Markombur kita ya kan. Lanjutkan markombur kita. Biasa kalau markombur ini sampai subuh ya kan. Sampai subuh ya. Kombur melotup kata Ya, orang kayaknya ya perlu kan. kita bilang sama TVRI ini supaya memperpanjang biar kita lebih puas tuh berkombur-kombur ya. Enggak ya, jangan nanti sampai Iya, bosan ya pemirsa bosan di rumah. iya. Nah, Baik. mungkin closing statement lah dari Oke. Ibu Emi dulu, bagaimana peran keluarga inilah dalam rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Iya. Silakan Ibu. Jadi berbicara terkait tentang narkoba, kita tahu bersama ini merupakan bentuk kejahatan terbesar ya di dunia, apalagi di Indonesia. Jadi memang peran penting daripada orang tua ini sangat-sangat diharapkan bagaimana bisa memberikan perhatian yang cukup ketat terhadap anak-anak dan lebih baik yang namanya mencegah Oke. daripada mengobati. Iya, benar. Nah itu dia intinya, kalau sudah terjadi akan susah nantinya. Jadi lebih bagus dicegah. Iya. Bagaimana cara mencegahnya? Peran daripada orang Aktif, tua harus aktif. itu harus aktif dan katakan tidak terhadap Wih, narkoba. luar Itu biasa, saja luar statement dari saya. Tutup dari Bu Emi luar Silakan Pak biasa. Sanjaya, Iya. singkat, tepat, padat. Iya, oke. Artinya kalau pesannya nih ya Iya. kan, kalau saya lebih ke, kalau memang kita menganggap korban itu sebagai keluarga, saya berharap lebih kepada aparat penegak hukum sih, ya kan, bahwasanya memang korban wajib direhabilitasi. Jadi rehabilitasi, tolong korban itu direhabilitasi, bukan diproses hukum yang akhirnya dia di penjara. Itu sih saya. Beberapa pesan mau di TV, di media cetak, di radio pun saya hadir, selalu itu yang saya sampaikan. Bahwasanya korban wajib direhabilitasi, karena kalau memang aparat penegak hukum memang yakin bahwasanya korban itu bisa kembali pulih, bukan di penjara tapi direhabilitasi. Direhabilitasi. Itu sih yang saya sampaikan. Siap. Terima kasih. Luar biasa closing statement dari kedua narasumber kita yang menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tentunya kami berterima kasih kepada narasumber yang sudah hadir ya, ada Bu terima Emi dan kasih. juga Bang Sanjaya. Siap, Terima kasih terima sudah kasih. sharing-sharing bersama dengan Terima kasih. kita. Terima kasih juga kepada pemirsa di rumah dan sayang sekali ya menutup perjumpaan kita hari ini. Kita harus menutup dengan lagu apa, Bang? Lagunya di sini berharap tak berpisah. Iya, jadi gimana nih? Kita lanjutkan. Ini kalau nggak salah mantan pecandu juga. Aduh, jangan dibuka dong. Baiklah, untuk menutup perjumpaan kita pada sore hari ini, saya Ziva Zahrius dan rekan saya. Oke, Putra Siagian. Dan kami akan menutup perjumpaan kami dengan persembahan lagu dari Marco Band. Inilah dia, berharap tak berpisah. Yes. Tapi kita harus berpisah, bye-bye.